Kaisarea Filipi. Sebuah dataran tinggi penuh bukit berbatu di utara Danau Galilea. Disinilah titik awal perjalanan sejarah gereja 2000 tahun lalu. Di tempat ini, Yesus pernah berkata kepada Santo Petrus, "Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." 5 kata yang terakhir dipercaya sebagai nubuat Yesus di hadapan Petrus dan rasul lainnya, bahwa gereja yang akan didirikannya itu akan tetap bertahan hingga akhir zaman. Setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus masih beberapa kali menemui para muridnya. Sampai pada hari yang ke-40, tibalah waktunya bagi Yesus untuk kembali kepada Bapa di surga. Namun, beberapa saat sebelum naik ke surga, dia memberikan 3 pesan utama kepada para rasul. Pesan pertama adalah, agar para rasul pergi kepada seluruh bangsa untuk menjadikan mereka sebagai murid dan membaptisnya. Pesan kedua adalah, agar mereka mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkannya. Pesan ketiga adalah, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus, dan menjadi saksinya di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, orang Yahudi memenuhi kota Yerusalem. Mereka datang dari berbagai negara untuk merayakan Pentakosta, yaitu memperingati turunnya perintah Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai pada zaman Musa. Kisah para rasul mencatat, orang-orang Yahudi itu datang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Ada juga yang berasal dari Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kreta, Arab, dan bahkan dari Roma. Sementara itu, para rasul bersama Bunda Maria dan para murid lainnya tengah berkumpul di ruang atas sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, sesuai janji Yesus Kristus 10 hari sebelumnya. Dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, tergenapilah pernyataan Yesus kepada Petrus di Kaisarea Filipi. Hari itu berdirilah gereja Yesus, dan Petrus secara resmi menerima kunci kerajaan surga yang dijanjikan Yesus. Hari itu juga, para rasul langsung menjalankan gereja, dengan melaksanakan 3 pesan utama Yesus sebelum naik ke surga. Petrus langsung memberikan pengajaran di depan orang-orang Yahudi. Dia berkhotbah dan sekaligus bersaksi tentang siapa itu Yesus. Hari itu, bertobatlah 3.000 orang Yahudi dan memberi diri mereka dibaptis. Semakin hari, semakin banyak orang Yahudi menerima pengajaran para rasul dan memberi diri mereka dibaptis. Hal ini tentu saja membuat murka imam besar dan para pengikutnya. Melalui berbagai cara, mereka berupaya untuk menghentikan laju perkembangan pengikut Kristus, termasuk dengan memenjarakan para rasul, atau mengadili mereka di depan mahkamah agama Yahudi. Dengan semakin banyak yang percaya, semakin banyak pula yang harus dilayani. Karena itu para rasul mengangkat 7 orang diakon untuk membantu melayani umat. Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Setelah ditahbis oleh para rasul, para diakon itu juga ikut menyebarkan ajaran Yesus. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa Roh Kudus, mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di depan orang banyak. Hal ini membuat para pengikut imam besar bersiasat untuk menjebak Stefanus. Akhirnya Stefanus dihadapkan kepada mahkamah agama dan dijatuhi hukuman rajam sampai mati. Stefanus menjadi martir pertama yang rela mengorbankan nyawanya demi Kristus. Kematian Stefanus seolah menjadi pemicu bagi orang-orang Yahudi untuk semakin mempersekusi pengikut Kristus lainnya.
Mulailah para pengikut Kristus itu meninggalkan Yerusalem dan menyebar ke berbagai wilayah. Hanya sebagian kecil rasul, termasuk Petrus, yang masih tetap bertahan di Yerusalem sementara waktu, adalah Saulus, orang Farisi yang turut menyaksikan persekusi Stefanus. Dia minta izin imam besar Yahudi untuk memburu para pengikut Kristus yang lari ke Damaskus. Di tengah perjalanannya ke Damaskus, Yesus menemuinya dalam bentuk cahaya sangat terang. Cahaya itu membuat matanya tidak bisa melihat, sehingga harus dituntun sampai ke Damaskus. Tuhan Yesus akhirnya menyembuhkan Saulus melalui Ananias. Sejak saat itu, Saulus menjadi Rasul Yesus yang setia. Sementara itu, Petrus masih berada di Yope setelah membangkitkan Dorcas dari kematian. Dia mendapatkan pemahaman dari penglihatannya, bahwa keselamatan melalui pembaptisan bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Karena itu dia berani mempertanggungjawabkan keputusannya untuk membaptis Cornelius, seorang perwira pasukan Romawi. Dengan keputusannya itu, rasul lainnya menjadi tidak ragu untuk membaptis orang-orang non-Yahudi lainnya. Sekitar tahun 41, Herodes Agripa menjadi raja di Yudea. Dia adalah cucu dari Raja Herodes Agung, yang pernah bermaksud membunuh bayi Yesus. Tahun 44, Herodes Agripa menyuruh pasukannya untuk membunuh Yakobus, anak Zebedeus. Dengan demikian, Yakobus anak Zebedeus menjadi rasul pertama yang mati sebagai martir, dengan cara dipenggal kepalanya. Setelah Yakobus mati, Herodes menyuruh pasukannya menangkap dan memenjarakan Petrus. Herodes bermaksud membunuhnya di depan orang banyak. Akan tetapi malaikat Tuhan melepaskan Petrus dari penjara, tanpa diketahui para penjaga penjara. Sejak lolos dari pembunuhan oleh Herodes, dan mampir sebentar ke rumah Markus, perjalanan Petrus tidak lagi diceritakan di Kisah Para Rasul. Tradisi suci mengatakan bahwa dia pergi ke Antiokhia, mendirikan gereja di sana, dan menjadi uskup pertamanya. Setelah beberapa kali melakukan kunjungan apostolik ke wilayah sekitar Antiokhia, Petrus menyerahkan tongkat keuskupan kepada Evodius dan pergi ke Roma. Di sana dia kembali mendirikan gereja bersama Paulus, dan juga menjadi uskup pertamanya. Selama di Roma, diperkirakan Petrus ditemani oleh Markus yang dia sebut sebagai anaknya. Markus datang ke Roma dari Alexandria setelah mendirikan gereja di sana. Diduga kuat, Markus menulis Injil berdasarkan penuturan Petrus saat berada di Roma. Selain Petrus, Yakobus, dan Paulus, kitab suci tidak banyak menuliskan tentang rasul lainnya setelah Pentakosta. Namun tradisi suci dan berbagai peninggalan sejarah menyebutkan, mereka menyebar ke berbagai wilayah. Ada yang ke negara-negara sekitar Laut Hitam, atau sekarang Eropa Timur, ke Afrika, ke Mesopotamia, dan bahkan sampai ke India. Kisah perjalanan Paulus ke berbagai wilayah, yang sekarang berada di Yunani dan Turki, tertulis lebih lengkap dibanding rasul lainnya. Hal ini dikarenakan Paulus jalan bersama Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Antara tahun 64 sampai 68, Kaisar Nero menghukum mati Petrus dengan cara disalib. Namun karena merasa tidak pantas disamakan seperti Yesus, Petrus minta agar disalibkan terbalik dengan kepala di bawah. Di kurun waktu yang sama, Paulus pun dihukum mati atas perintah Kaisar Nero. Akan tetapi, karena dia adalah warga negara Romawi, hukuman matinya tidak disalib seperti Petrus, melainkan dipenggal kepalanya di pinggiran kota Roma saat itu. Seperti Rasul Petrus, Yakobus, dan Paulus, hampir semua rasul meninggal sebagai martir dengan kematian yang mengenaskan. Hanya Rasul Yohanes yang meninggal karena usia tua di Efesus, walaupun pernah direndam dalam minyak mendidih di Roma namun selamat.
Perlu dicatat bahwa selama menyebarkan ajaran Yesus, para rasul tidak membawa Injil. Saat itu Injil masih sedang ditulis oleh para penginjil. Mereka hanya mengandalkan Roh Kudus, yang mengingatkan mereka akan semua yang pernah dikatakan Yesus. Para ahli sejarah memperkirakan, bagian kitab Perjanjian Baru yang pertama ditulis adalah surat Yakobus, yang ditulis sekitar tahun 40-an. Yakobus di sini adalah Yakobus kerabat Yesus, yang menjadi uskup pertama Yerusalem. Setelah itu disusul surat-surat Paulus, yang diperkirakan ditulis antara tahun 50 sampai 60-an. Urutan dari yang pertama ditulis adalah Galatia, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Korintus, Roma, Filipi, Kolose, dan Efesus. Selain surat-surat kepada gereja, Paulus juga menulis surat kepada pribadi, yaitu Filemon, Timotius, dan Titus. Injil Matius dan Markus diperkirakan ditulis antara tahun 60 sampai 70-an. Injil Lukas ditulis sekitar tahun 80-an. Injil Yohanes beserta surat-surat Yohanes dan kitab Wahyu diperkirakan ditulis antara tahun 90 sampai 100. Sampai akhir abad pertama, belum ditemukan adanya pengajaran sesat atau heretik yang signifikan. Silang pendapat apakah orang non-Yahudi harus mengikuti hukum Musa untuk menjadi anggota gereja, bisa segera diselesaikan pada konsili di Yerusalem. Demikianlah, abad pertama ditandai dengan terbentuknya gereja yang didirikan Yesus pada hari Pentakosta. Satu catatan penting di abad pertama ini adalah bahwa Yesus naik ke surga tanpa meninggalkan kitab suci Perjanjian Baru. Yesus juga tidak pernah memerintahkan para rasul untuk mencatat semua yang pernah Dia katakan dan lakukan dalam sebuah kitab. Yesus hanya meninggalkan gereja. Gereja itu didirikannya di atas Santo Petrus, seperti dikatakannya di Kaisarea. Sebagai kepala gereja, Yesus memberikan kewenangan untuk menjalankan gerejanya itu kepada Petrus dan rasul lainnya. Di masa awal gereja, para rasul menyebarkan ajaran Yesus tanpa kitab tertulis Perjanjian Baru. Mereka mewartakan kabar gembira Yesus hanya berdasarkan tradisi lisan dan perbuatan yang Yesus ajarkan kepada mereka. Berkat penyertaan Roh Kudus, gereja mulai tumbuh, walaupun harus dibayar dengan nyawa para rasul, diakon, dan umat. Namun pengorbanan itu terbayar dengan munculnya pusat-pusat baru gereja setelah Yerusalem, yaitu Antiokhia, Roma, dan Alexandria. Seperti kata Yesus, dunia akan membenci para pengikutnya karena namanya. Namun, seperti kata Yesus pula, Dia akan menyertai gerejanya hingga akhir zaman.